Untuk kita semua, kembali lagi saya ingin memaparkan mengenai penjelasan ilmiah. Ini adalah bagian dari pengajaran filsafat ilmu dan logika. Sebagai pengantar, penjelasan ilmiah atau scientific explanation sebetulnya tidak berhubungan hanya dengan apa yang dilakukan oleh para ilmuwan, tetapi juga yang non-ilmuwan atau bukan peneliti. Untuk itu, teori penjelasan ilmiah sebetulnya adalah teori penjelasan. Sayangnya, meskipun hanya satu kata, tetapi tidak menjadi lebih mudah untuk memahami betapa pentingnya penjelasan itu. Kalau kata para filsuf, apa yang ada adalah apa yang bisa dijelaskan. Oleh karena itu, meskipun tidak menjadi lebih mudah, tetapi penjelasan memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat meja itu ada, maka meja itu harus bisa dijelaskan. Komponennya apa, dimensinya, bahan-bahannya. Maka seperti itulah apa yang disebut kata para filsuf bahwa apa yang ada adalah apa yang bisa dijelaskan. Mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah bagian yang tricky-nya. Ya, bahwa penjelasan ilmiah itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan menjelaskan. Contohnya, ibu menjelaskan bagaimana caranya memasak. Tetapi penjelasan ilmiah juga bukan suatu istilah ilmiah. Contoh misalnya, fisikawan menjelaskan bagaimana bulan membuat gempa di bumi. Jadi, ruang lingkup penjelasan adalah menjelaskan. Berarti memaparkan, memastikan, mengkonfirmasi, mendemonstrasikan, menunjukkan hubungan sebab akibat, menyimpulkan, menguraikan, atau bahkan mereduksi. Dan secara garis besar, ruang lingkup ini dapat dibedakan hanya menjadi dua saja, yaitu idealisme dan realisme. Penjelasan ilmiah mestinya dapat menjelaskan perbedaan. Oleh karena itu ada beberapa di sini yang memang bisa menjelaskan perbedaan dan selalu berpasang-pasangan. Ada idealisme, ada realisme, ada absolut, ada relatif, ada abstrak, ada konkret, analitik dan sintetik, sebab dan akibat, objektif dan subjektif, teori dan praktek, prediksi dan konfirmatif. Mari kita eksplor satu persatu. Idealisme dan realisme. Idealisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa akal menentukan realitas dan tidak mengakui adanya realitas di luar kesadaran. Pandangan ini berbeda dengan pandangan realisme yang mengakui adanya realitas yang dapat diobservasi di luar sana. Jadi yang pertama menggunakan bahasa observasi seperti hubungan sebab akibat, seperti yang dilakukan para instrumentalis. Sedangkan yang kedua menggunakan bahasa empiris, yaitu tentang bagaimana yang diperlihatkan oleh fakta-fakta. Nah, misalnya saja untuk instrumentalis, maka mereka menggunakan pernyataan jika maka, atau pernyataan benar jika dan hanya jika. Seperti itu. Yang kedua adalah absolut dan relatif. Absolut artinya independen dari yang lainnya. Sesuatu yang absolut adalah sesuatu yang dapat didefinisikan. Filsafat berupaya membuat penjelasan absolut untuk memahami kebenaran yang absolut, seperti kebenaran agama. Sedangkan relatif bergantung kepada yang lainnya. Ya, sedangkan yang tidak dapat didefinisikan itu berarti relatif. Para relativis berpendapat bahwa semua bersifat relatif.
karena tidak ada definisi tunggal yang dapat menjelaskan semuanya. Kemudian abstrak dan konkret. Abstrak, contoh kata pohon, itu berbeda dengan pohon yang terlihat di satu tempat. Kata pohon berarti konsep dan bersifat abstrak di dalam penjelasan ilmiah. Nah, abstraksi merupakan proses pemilahan oleh akal. Jadi misalnya ada pohon keilmuan, ya, jadi seperti itu. Kemudian konkret. Konkret adalah di sini kalau kita bicara tentang pohon tadi, konkretnya pohon itu ya sebagaimana diindrai, itu adalah yang konkret. Kemudian ada analitik dan sintesis. Analitik adalah upaya akal menguraikan hal yang tadinya sulit menjadi lebih mudah karena telah terurai menjadi satu persatu. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Kemudian sintetis. Kalau sintetis berarti menggabungkan, sehingga termasuk di dalamnya ada tesis, antitesis, dan sintesis. Yang dimaksud dengan menggabungkan adalah menerima secara utuh karena persepsi. Tujuannya adalah mendemonstrasikan. Yang lain ada yang disebut dengan sebab dan akibat. Penjelasan ilmiah yang paling banyak digunakan di sini adalah kausalitas atau sebab akibat. Hukum kausalitas menyatakan bahwa sebab menentukan akibat. Penjelasan ini memperlihatkan rasionalitas dan instrumentalis dalam pemaparannya. Pernyataan kausalitas juga menggunakan jika maka. Jika pemerintah tidak lockdown, maka pasien COVID-19 akan bertambah. Itu contohnya. Ada objektif, ada subjektif. Nah, penjelasan dikatakan objektif jika penjelasan tersebut sesuai dengan objek dan tidak mengandung unsur subjektif. Penjelasan dikatakan subjektif jika penjelasan itu tidak memperdulikan objeknya, tetapi subjek atau mengenai manusianya. Ada teori, ada praktek. Teori adalah akal, konsep, dan penjelasan. Sedangkan praktek adalah pengalaman, efisiensi, struktur, dan bentuk. Kemudian ada yang disebut prediksi dan konfirmasi. Nah, penjelasan ini terbagi menjadi dua, ya, prediktif dan konfirmasi. Penjelasan prediksi atau prediktif seringkali menggunakan metode a posteriori yang kemudian diakumulasi menjadi alat untuk memprediksi sebuah hasil atau kejadian. Penjelasan konfirmatif berarti penjelasan tentang kebenaran tertentu yang ingin dikonfirmasi oleh penjelasan lainnya. Dengan kata lain, sudah ada kebenaran sehingga diperlukan konfirmasi saja. Ya, jadi misalnya melalui pembuktian yang dilakukan dengan wawancara atau yang lainnya, atau disebut dengan triangulasi. Ada penjelasan deduktif dan induktif. Jadi dalam model ini apa yang penting adalah jika dan hanya jika. Misalnya A sehingga B, atau A sebab B adalah benar jika dan hanya jika. Penjelasan seperti ini adalah penjelasan deduktif, analitik, dan bersifat prediktif. Induktif bersifat probabilistik, deduktif bersifat kepastian. Probabilitas ini diambil dari observasi terhadap fakta-fakta tertentu. Nah, penekanan terhadap probabilitas ini menyebabkan atau dapat menjelaskan prediksi. Terakhir, sebagai bahan diskusi, mari kita diskusikan mengenai penjelasan ilmiah. Apakah selalu diperlukan dalam dunia akademik? Nanti bisa dijawab pada saat kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya paparkan untuk sesi kali ini. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, bisa hubungi lewat email atau WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.